Naswan. Oke, untuk usianya berapa? 30 tahun. Oke, saya izin panggil ibu boleh? Boleh ya. Alamatnya ibu di mana? Di Jalan Masjid Dawu. Ya. Oke. Boleh saya tahu keluhannya hari ini apa ibu? Keluhannya tuh di sini Mbak. Kayak ini Di bahu sisi kanan? Sisi kanan. Kanan. Udah dari berapa lama? dari 3 hari yang lalu. Nggak sembuh-sembuh gitu loh Mbak. Sebelumnya juga pernah gitu atau ini baru? Baru. Itu awalnya karena apa ya? Kayak ini kayak itu loh Mbak. Apa salah tidur. Oke, jadi kita akan melakukan pemeriksaan ya ibu. Itu Iya. yang pertama kita bakal periksa skala nyeri. Iya. Saya akan memberikan pertanyaan, jadi nanti ibu bisa melihat dengan rating angka. Jadi nanti saya kasih, jadi bisa dilihat dari angka 0 sampai 10, di mana 0 itu nggak nyeri, dan 10 itu sangat nyeri. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kira-kira ibu tuh ngerasainnya di skala yang berapa ya? Oke, yang pertama ketika posisi tiduran itu nyeri atau enggak? Kalau tidurnya terlentang itu enggak. Tapi kalau ketika miring di sisi kanan, Ya lumayan nyeri banget. kalau dari 0 sampai 10 kira-kira berapa? Di 8. Oke. Lalu kan mungkin ada barang yang tersimpan di rak tinggi ini. Kalau mengambil di rak tersebut, apakah merasakan nyeri? Ya lumayan sih Mbak. Kalau dari 0 sampai 10 kira-kira bingkainya berapa? 5. Lalu kan di sisi kanan nih, kalau ibunya itu leher, di sisi sini itu rasa sakit atau enggak? Enggak Mbak kalau Kalau di sisi lawannya, enggak kan yang sakit sini bukannya ya. Oke, jadi misalnya ini tangannya didorong atau misalnya kedorong orang lain nih, nah itu kerasa nyeri banget atau jadi banget Mbak. jadi kalau dari 0 sampai 10 kira-kira di berapa? 10. Oke. Padahal tuh sampai teriak gitu. Oh, berarti sakit banget ya? Iya sakit banget. Oke, karena kan tadi kita udah ukur skala nyeri, jadi kita ukur kemampuan ibu dengan sakit yang cerita. Jadi nanti juga saya memberikan beberapa pertanyaan, nanti ibu bisa jawab dengan rating dari 0 sampai 10. Iya. Karena kalau yang ini kan kemampuan ibu ya, jadi kalau 0 ini ibu itu nggak mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas tersebut. Iya. Tapi kalau 10 ini kesulitan dan sangat-sangat butuh bantuan. Oh gitu ya. Oke, yang mana ketika ibu mencuci rambut, apakah kesulitan? Ya kesulitan sih kan mengangkat gitu ya. Kira-kira di ranking kesulitannya dari 0 sampai 10 di berapa? Sebelumnya mau tanya Mbak, kalau 1, 2, 3 sampai 8 itu nyerinya gimana ya? Itu kita nggak nyeri, kita jadi misalnya di 1, 2, 3 naik itu ibu tuh ada sisi di mana itu ibu mampu, tapi tetap butuh bantuan orang lain. Iya, Dan iya, juga iya. yang benar-benar nggak mampu, yang harus orang lain bantu, jadi ibu nggak turun tangan langsung gitu. Ya paham. Oke, jadi kalau mencuci rambut tadi masih mampu, Masih mampu? tapi perlu bantuan. Iya perlu bantuan. Jadi kalau kan itu mungkin sekitar 1 sampai 3 ya, kira-kira di situ di angka berapa? Di angka 2. Oke. Kan di sisi kanan tuh sakit. Kan kalau mandi kita kadang juga harus maaf menggosok bagian Iya. kanan ya ibu. Nah itu mampu sendiri atau butuh bantuan juga? Butuh bantuan. Kira-kira di angka berapa? 1 sampai 3 ya tadi? Iya, kalau masih ringan bisa di situ, tapi kalau ternyata sedang nanti di 4 sampai 7, lalu kalau benar-benar kuat itu di 7 sampai 8 sampai 10. Di angka 5. Oke. Lalu kan ini ibu kan pasti sering banget pakai baju ya. Kalau Iya. setiap ganti baju itu perlu bantuan atau bisa sendiri? Perlu bantuan kalau kaos, tapi kalau kemeja itu Masih bisa. masih bisa sih. Berarti kalau dari 0 sampai 10 kira-kira rata-rata yang ibu rasakan itu di angka Di berapa? angka 4 sih. Lalu kalau kemeja tadi mudah ya, kalau kaos juga baru yang susah ya. Iya. Oke. Lalu maaf kalau ketika memakai celana, baik celana panjang ataupun pendek dengan yang ketat atau tidak ketat, itu masih mampu melakukan sendiri? Masih mampu. Butuh bantuan atau udah saya sendiri gitu? Bisa sendiri sih. Berarti itu sekitar di
dari sini berarti 0 ya Ibu ya. Oke, kalau kan tadi sempat tuh kalau naruh sesuatu di ranting itu sakit ya Ibu. Berarti kalau menempatkan barang ke tempat tinggi itu benar-benar butuh bantuan atau mungkin kalau ringan bisa? Ya kalau ringan bisa, kalau berat itu nggak bisa. Benar-benar butuh bantuan. Iya. Oke. Kalau kira-kira Ibu bawa benda berat di sekitar 4,5 kilo itu lebih dari mungkin yang guna gas melon. Itu kira-kira minimal itu deh. Itu Ibu bawa tuh butuh bantuan atau bisa sendiri? Iya nggak kuat mbak, itu butuh bantuan. Kalau lain nggak kuat ya. Iya. Kira-kira kalau dari 0 sampai 10 itu Di angka 9. Iya. Oke. Nah, kan tadi kalau memang merusak bangunan juga sedikit kurang mampu ya Ibu. Lalu kalau misalnya mengambil sesuatu dari saku belakang, misalnya kan kalau kita pakai celana kan juga ada kantong depan dan belakang. Nah kalau di kantong belakang itu ada kesusahan gitu Mbak? Enggak sih mbak. Enggak, berarti aman ya, tidak Aman. Oke Ibu. Jadi ini saya sudah dapat datanya tentang seberapa nyeri Ibu dan seberapa mampu Ibu melakukan sesuatu. Nanti akan dihitung dan akan dijadikan referensi untuk menentukan terapi yang akan diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Halo kak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Dengan saya fisioterapis Naswa ya. Di sini kita akan melakukan tes kemampuan kakak ya. Sebelumnya saya data dulu, namanya siapa? Saya Alicia. Alicia. Umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Alamat rumahnya? Di Sugunago. Ya. Pekerjaannya di rumah apa ya? Kebetulan saya masih mahasiswa. Oh mahasiswa. Ya. Oke, sakit yang dideritanya apa ya kak kalau boleh tahu? Ini saya nyeri di sisi lutut di kiri. Oh lutut kiri. Ya. Oke, nanti kita akan melakukan tes kemampuan ya kak ya. Saya jelaskan dulu. Ini nanti kakak kasih nilai 1 sampai 4. Kalau 1 itu tidak nyeri, kalau 2 itu nyeri ringan, 3 itu nyeri sedang, dan yang keempat itu nyeri banget gitu ya. Kita akan tes berdiri dari posisi duduk dulu ya kak. Sekarang kita lakukan dari posisi duduk ke berdiri ya kak. Nyeri? Sedikit. Sedikit nyeri. Skala nyerinya berapa? Nyerinya ringan tadi berapa ya? Nyeri ringan itu di angka 2. Oh iya. Jadi 2 ya. Tingkat kesulitannya itu berapa ya kak? Saya sih nggak merasa mudah tapi juga nggak sulit itu Mbak. Oh, berarti itu di skor 3. Oh iya. Kalau berdiri kayak gini itu ketergantungan sama orang lain apa enggak? Enggak sih Mbak, tapi Oh, ya enggak. nyari aja. Oh cuma nyari aja tapi enggak harus sama. Oh. Oke mbak, sekarang kita lanjut tes yang kedua yaitu berjalan dari bed sini ke situ, nanti bolak-balik gitu ya mbak. Baliknya 1 kali aja. Oh, Oke, langsung aja. Bisa? bisa. Balik lagi mbak. Oh sakit. Terasa nyeri ya mbak? Iya nyeri. Oh agak nyeri, tapi masih bisa berjalan? Mungkin bisa dikit Mbak. Oh dikit, oke. Saya bantu ya nanti. Masih bisa? Oh gitu ya Mbak. Tambah sakit, oke. Saya bantu ya mbak. Lakukan tes yang ketiga ya mbak, yaitu naik turun tangga. Kan mbaknya kan sekarang masih mahasiswa. Biasanya kan kalau di kampus itu kan kelasnya di lantai 2 apa lantai 3 itu sakit apa enggak? Kalau itu Mbak, kalau misalnya dikit kayak misalnya cuma 1 lantai itu nggak sakit. Sakit tapi ya nggak mengganggu gitu loh Mbak. Tapi kalau misalnya pas di kelas yang kayak di tingkat lantai 3 gitu juga sakit Mbak. Jadi kadang bahkan harus kayak pegang sambil pegangan gitu. Kalau untuk jangka pendek atau mungkin nggak terlalu banyak tangganya sih masih ringan Mbak. Oh masih ringan. Banyak Oke. Terima kasih atas informasi yang diberikan kakaknya. Data ini akan digunakan untuk kelanjutan terapi kakaknya selanjutnya ya. Terima kasih.